Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 2 kelas B, kelompok 9. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu Islam dan Lingkungan Hidup, dengan dosen pengampu Bapak Ajodian Nusandika MPD. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Halilah Nisa Rafasta dengan NPM 23111000245. Nama saya Anis Rahmawati Azri dengan NPM 23111000111. Perkenalkan, nama saya Aninda Salsabila dengan NPM 23111000110. Selamat menyaksikan. Limbah, sampah, dan solusinya, disusun oleh kelompok 9. A. Limbah. Limbah dapat didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu kegiatan atau proses produksi, baik dari kegiatan industri, rumah tangga, maupun aktivitas manusia lainnya. Limbah dapat berupa benda padat, cair, atau gas yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Jenis limbah. Limbah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain A. Limbah padat, seperti sampah, sisa-sisa bahan bangunan, dan limbah industri. B. Limbah cair, seperti air buangan dari rumah tangga, industri, dan pertanian. C. Limbah gas, seperti emisi dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembakaran sampah. D. Limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ini seperti limbah medis, limbah radioaktif, dan limbah industri kimia. B. Sampah. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang oleh manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya di alam. Sampah dapat berupa benda padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun hewan. Jenis-jenis sampah dibagi menjadi 3. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun-daunan, dan kotoran hewan. Yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang berasal dari benda-benda tak hidup seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Yang ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, oli bekas, dan obat-obatan kadaluarsa. Beberapa cara pengelolaan sampah yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, reduce atau mengurangi penggunaan barang-barang yang dapat menghasilkan sampah. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat dipakai. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Yang keempat, composting, pengomposan sampah organik menjadi pupuk. Dan yang terakhir, yang kelima, pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA yang dikelola dengan baik. Teknik pengelolaan sampah dan limbah ada 3. Yang pertama, kurangi, gunakan kembali, daur ulang. Yang kedua, pengomposan. Dan yang ketiga, energi dari limbah. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk tidak merusak lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan limbah atau sampah, dan sebaliknya, kita harus berbuat baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulannya, limbah dapat didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu kegiatan atau proses produksi, baik dari kegiatan industri, rumah tangga, maupun aktivitas manusia lainnya. Limbah dapat berupa benda padat, cair, atau gas yang dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Sampah adalah segala sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang oleh manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya di alam. Sampah dapat berupa benda padat, cair, atau gas yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun hewan. Sekian video presentasi dari kami kelompok 9. Terima kasih.